Seorang pemuda, pendatang baru yang masih tergolong belia, yang disebut di channelnya itu Ki Ahmad ya. Dia seorang apologet Kristen yang cerdas. Kali ini dia berdebat dengan si Kores, yang kita tahu Kores ini adalah seorang penghujat ya, penista agama Kristen. Akan tetapi ya seperti itulah tipikal dari para polemikus muslim ini. Nah, kali ini dia dihajar habis-habisan oleh Ki Ahmad ini dengan dalil-dalil yang bisa dipatahkan oleh Ki Ahmad. Dan sebaliknya, si Kores terlihat begitu gelagapan ya, begitu grogi ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ki Ahmad ini. Ini perdebatan yang cukup seru, seorang pendatang baru dengan seorang yang sudah cukup malang melintang di dunia debat, yaitu si Kores, yang tidak berkutik saat berhadapan dengan seorang pemuda yang masih belia ini. Perdebatan yang sangat seru, mari kita saksikan videonya dan salam Maranatha. Oke, ya. Jadi saya mungkin mau lanjutin topik yang tadi ya, soalnya cukup menarik, tapi barangkali beberapa umat Kristen perlu tahu gitu juga teman-teman Muslim. Jadi pertanyaannya kenapa gitu umat Kristen itu berdoa kepada Yesus Kristus gitu ya. Jadi kembali lagi ya, yang pertama Yesus Kristus itu adalah suri tauladan yang baik ya, berbeda kalau dengan yang sebelah. Nanti kita bisa bahas banyak hal gitu ya, apakah beliau adalah suri tauladan gitu ya. Jadi ada itu di dalam Yohanes 5 ayat 30. Jadi Yesus Kristus mengatakan, "Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Jadi jelas yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang berkenan oleh Bapa. Jadi bukan perkataan yang misalkan dia mau mengawini anak bayi gitu yang barusan lahir barusan selesai disapi gitu dan seterusnya. Jelas itu bukan representatif dari Bapa gitu yang seharusnya suci gitu ya dari Bapa pengantaranya ya. Yesus Kristus dikatakan sebagai pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5. Nah, kemudian juga Yesus Kristus dikatakan sebagai jalan keselamatan ya, karena dia adalah Mesias dan juga juru selamat. Itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi dan kemudian Yesus Kristus juga tidak berdosa sama sekali. Bahkan kalau seringkali dibuat para polemikus Islam ya, dibuat Yesus itu mencuri keledai dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 4 sampai 7, di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus mau disalib, Pontius Pilatus itu dan para hakim di situ tidak mendapati satupun dosa yang ada pada pribadi Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini clear bahwa Yesus Kristus bukanlah pribadi yang berdosa, bahkan sampai dicari pun kesalahannya itu tidak ditemui. Ya, tidak didapati karena memang dia adalah manusia yang suci, yang tidak pernah disantet gitu seperti di sebelah itu seorang nabi yang katanya utusan, katanya representatif dari perkataan Allah gitu, tetapi kena santet. Nah, ini lucu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Yesus Kristus juga mengatakan ya, memintalah kepada Bapa melalui namaku. Itu ada di dalam Yohanes 16 ayat 23. Jadi kenapa kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya? Karena dia adalah Sang Firman. Bahkan dia mengatakan sendiri, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kita bisa sampai kepada Bapa. Karena firman itu adalah logika, firman itu adalah kehendak, di mana Bapa itu pasti punya kehendak akan ciptaannya. Kemudian juga di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 di situ dikatakan ketika kita menghormati Yesus Kristus sebagai Sang Firman, artinya kita menghormati Bapa. Dan juga dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Bapa dan Yesus Kristus itu adalah satu, tapi bukan satu itu bukan sama, tetapi hakikat. Kita berbicara antara firman dengan hipostasis dari Bapa.
yang di dalam diri Bapa terdapat firman dan rohnya itu, ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, menghargai, kita juga menghargai kematian dari Yesus Kristus sebagai juru selamat, ya, karena melalui itulah manusia memperoleh keselamatan dan juga kita dapat mengenal Bapa melalui pengantaranya ini. Itu kita bisa lihat di dalam Roma 5 ayat 16 sampai 19 dan juga nanti di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dan juga ini keselamatan itu adalah anugerah. Itu bisa dilihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ya, saya rasa seperti itu aja. Silakan nanti pertanyaan bisa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 12 detik. Apa masih mau dilanjut? Apa bagaimana, Bang? Ya, Sudah cukup aja. cukup? Oke, baik. Terima Enggak, kasih. selesai aja sih, Kak. Oke, gimana? Kita berikan kepada Kores lah untuk paparannya. Baik. Boleh dibuka statement, Bang Kores? Siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gua akan mengikuti aja, ini mau berkembang kemana, karena Kores ini raja counter ya, dan raja counter no counter tentunya. Jadi mau dibawa ke moralitas, gue seneng banget. Mau dibawa ke pemberhalaan, gue pun seneng banget gitu. Karena gue banyak banget data-datanya, kelakuan dari Tuhannya langsung sampai ke manusia-manusianya gitu. Kita bawa datanya universal. Nah, di sini yang akan menarik. Pertama mengenai doa kepada Yesus gitu, katanya mau dibawa ke sana ya. Nah, kita harus berangkat dari Islamnya dulu. Perspektif Islam, kenapa kita bingung kok bisa itu berdoa kepada manusia? Karena di Al-Ankabut ayat 25, ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah itu berfirman mengenai ini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih. Jadi gitu. Perspektif gua ketika membaca ayat ini, maka kalau cuma ngajarin kasih-kasih doang itu jatuhnya berhala lah. Lalu sekarang kalau berdoa kepada yang cuma mengajarkan kasih doang, ya berarti itu dalam perspektif Islam berhala gitu. Nggak salah dong, kan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita lihat juga mengenai si berhala itu karakteristiknya kayak apa? Kita lihat Al-A'raf ayat 194, ikhwan. Di sana dikatakan begini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, mereka itu lemah juga seperti kamu. Nah, di sini tuh jadi kalau ada sesuatu yang mati gitu, mati ini ya, entah berapa menit atau berapa jam mati, bukan Tuhan gitu. Itu jatuhnya berhala bagi kami. Terus kemudian kalau aku kerendengkan lagi dengan misalnya apa, dalam Islam itu sering difitnah mencium batu berhala. Oke, kalau batunya diperlakukan sesuatu itu berhala. Nah, kalau misalnya sampai ketahuan ada julukan disebatkan kepada seorang berhala ini dengan batu, wah ini berhalanya level 2 gitu. Lalu kemudian tanpa si berhala ini maka fondasi kejemaatan itu tidak bisa dibentuk, itu berhalanya level 3 jatuhnya gitu. Jadi semakin kesini akan semakin berhala dia. Ini baru dari Islam saja, belum dari Yahudinya gitu. Nanti kita akan dengarkan Yahudi itu mengatakan apa tentang menyembah kepada manusia itu. Nah, nanti jatuhnya begini juga, dalam Islam itu syirik itu terbagi 4. Ada syirik ibadah, ada syirik taat, ada syirik cinta, ada syirik doa gitu. Nah, ini syirik doa ini mesti dilihat dulu nih, apakah doanya itu kepada orang atau kepada Tuhan langsung. Walaupun kalau gue ini sebagai pembelajar dari lintas agama ya, kalau melihat Kristen ini mau berdoa kepada siapa aja jatuhnya itu berhala gitu. Karena gue tahu sejarah dari Tuhan-Tuhannya kekristenan ini, gue tahu banget. Nanti kita akan buka sejarah-sejarah tersebut. Dan seperti biasa ya. Iya, gimana? Saya potong, Kores. Boleh? Sebentar saya potong. Biar adil. Abang dah. Jadi paparannya jangan menyinggung dulu ke Kristen. Paparan keimanan Bang Kores saja paparkan. Jangan coba menyeberang, nanti ketika menyeberang itu ada sisinya. Biar enak gitu. Silakan. Oke, siap-siap, akan gua kurangi kata-kata Kristen ya. Iya, oke, kita lanjut lagi ya. Dalam Islam itu syirik itu terbagi 4 gitu. Nah, syirik inilah yang nanti akan kita tembakkan, apakah pembahasan mengenai doa ini kena kepada kesyirikan atau penyembahan kepada berhala jatuhnya atau tidak. Nah, itu yang nanti kita akan buktikan sekarang.
dari perspektif monoteisme Islam, dan gue juga karena gue ini orangnya royal data, gue akan bawakan juga yang Yahudinya begitu. Bagaimana rabi-rabi Yahudi itu berbicara mengenai berdoa kepada manusia ini. Lalu yang lebih menarik lagi di sini tuh aku ingin membahas juga soal dalam Islam, kitab suci Al-Qur'an itu sifatnya adalah kata ganti pertama gitu, yaitu di mana orang yang berdialog ini adalah Nabi Muhammad SAW langsung dengan Tuhan. Jadi Tuhan langsung berinteraksi dengan Nabi Muhammad gitu. Apapun kasusnya. Jadi ayat-ayatnya tuh Allah semua tuh. Nah, kalau misalnya ada perkataan manusia yang menyimpulkan, bahkan manusia juga yang menuliskan, itu jatuhnya ya berhala lagi jatuhnya gitu. Jadi kita akan dorong sejauh mungkin seberapa akurasi gitu pemberhalaan kepada sesuatu yang kita bahas sekarang ini gitu. Terutama tadi kan Kiamat bahasnya soal doa kepada Yesus ya. Nah, itu nanti kita akan lihat di sana. Nah, nanti sebagai penghiburan juga aku akan menantikan Kiamat bawa hadits-hadits apa atau ayat-ayat apa, dan kita akan buka itu bersama-sama dan kita akan cari sebenarnya perkataan yang tertulis itu dibacakan dengan benar atau tidak gitu. Karena balik lagi yang gua kesel dalam perdialogan, kalau gua Islam tertulis kata penebus, yaitu penebus gitu, nggak banyak gua otak-atik kayak gimana. Jadi gua nggak mau sampai nanti ada kekristenan itu yang oh itu maksudnya bukan begitu, kamu tidak paham, oh ini artinya tuh begini begitu gitu, bukan seperti yang tertulis. Nah, itu gue benci banget yang seperti itu ya. Jangan dilakukan itu. Karena lihat, perhatikan Islam menjawab pertanyaan. Kita tuh ya tidak, ya amin gitu. Nggak ada kita ini maksudnya, kamu itu kontekstual harus dilihat. Nah, yang kayak gitu-gitu kan udah apa ya, ngapain dialog gitu, ngapain punya kitab suci kalau nggak dipakai yang tertulis ya. Mungkin itu aja yang gue bahas. Jadi silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Kores untuk statementnya, pembukaannya. Kita lanjut ke Bang Kiamat ya. Iya. Oh, oke. Kita mulai ya. Sebelumnya Kakak Ica, jadi saya ingatkan lagi untuk kepada kedua narasumber dan kepada yang di bawah yang typing yang nggak jelas. Gak usah didengerin, Untuk Bang. tidak, Kalau nggak apa-apa Kak. Sebentar Kak, untuk tidak ada bahasa menyerang personal dan tidak ada hujatan. Jadi dikontrol masing-masing ya. Dilanjut silakan. Silakan Bro. Oke. Ya. Jadi saya mau menunjukkan ya. Bentar. Oke, jadi thank you ya. Jadi di dalam hadis Sahih Bukhari 2931 ya, kita akan lihat di sini. Oh, bentar. Saya kasih kursor dulu. Oke. Jadi di sini dikatakan ini ya. Ketika kami sedang berada di masjid, Muhammad keluar seraya berkata, "Berangkatlah kalian menemui orang-orang Yahudi." Maka kami keluar hingga ketika sampai di rumah Al-Midras, beliau bersabda, "Masuklah ke dalam Islam, maka kalian akan selamat." Ya, akan selamat. Dan ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Ingat ya, di sini bukan rasul-rasulnya, tetapi Rasulnya. Dan yang berkata di sini Muhammad, artinya di sini tertuju pada Muhammad. Jadi bumi ini milik Allah dan Muhammad. Nah, jadi kalau kita mau lihat ya etimologi dari Tuhan, bentar ya, saya tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya. Nah ini, jadi di sini etimologi dan terminologi dari Tuhan, di sini dikatakan apa? Itu berasal dari bahasa Melayu ya, dan ini kontrak dari bahasa gereja. Jadi ini ensiklopedia populer gereja dari Adolf Heuken. Jadi dikatakan kata Tuhan ini berasal dari kata tuan yang mengindikasikan apa? Atasan, penguasa, dan pemilik. Nah, ketika Muhammad dikatakan sebagai atasan, kemudian Muhammad ini adalah juga dia penguasa karena dia mau mengusir orang, dan juga dikatakan bumi itu milik dia juga. Artinya dia sudah menempatkan posisinya dia itu sebagai gelar Tuhan. Ya, gelar Tuhan. Nah, itu perlu Anda jawab nanti. Kira-kira Muhammad ini siapa? Kok bisa terminologi dari Tuhan itu masuk pada dirinya?
ya. Dan juga kalau di dalam Alkitab, saya tentu bisa menjelaskan seperti apa, kenapa Yesus Kristus dikatakan Tuhan. Dan yang dikatakan Tuhan itu adalah kemanusiaannya, karena dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Nabi, dia adalah utusan. Itu semua orang Kristen sepakat dengan gelar ketuhanan Yesus. Bahkan, tapi kalau gelar dia sebagai firman, ya dia sehakikat dengan Bapa. Jadi nggak perlu dia firman dia sehakikat dengan Bapa itu dikatakan Tuhan, itu nggak perlu. Karena itu justru Tuhan, dari kata Tuhan itu untuk gelar kemanusiaannya dia. Nah itu kami itu clear. Makanya hal seperti ini bisa kita bahas kepada Muhammad, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 80. Ini yang kedua, ya. Nah, ini kita perlu lihat, ya. Jadi di sini dikatakan, taat barang siapa mentaati Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Lihat. Jadi apapun yang dilakukan Muhammad, apapun yang diperintahkan Muhammad, ya, itu artinya mentaati Allah. Ini kita bisa lihat di dalam Bukhari 6604. Ya, di sini kita lihat. Jadi tadi mentaati Muhammad artinya mentaati Allah. Di sini dikatakan bahwa Muhammad bersabda, siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah. Nah, ini dikonfirmasi. Sebaliknya, barang siapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah. Makanya nggak heran ada kisah seorang petani kurma ketika dia mendapatkan masukan dari Muhammad, kemudian dia mengikuti dan akhirnya petani kurma itu bangkrut. Kenapa itu juga saya tadi mengutarakan di awal-awal opening statement Yohanes 5 ayat 30. Jadi yang dikatakan Yesus Kristus itu ya dan amin. Jadi berbeda dengan Muhammad. Muhammad tidak terbukti karena dia apa? Karena kalau dikatakan Muhammad itu adalah nurnya Allah, artinya dia merepresentasikan sifat dari Allah di dalam dirinya. Tentu tidak mungkin yang dikatakan Muhammad itu zong. Artinya dia sedang mengkultuskan dirinya sendiri. Nah, itu yang perlu Anda jawab. Apakah Muhammad itu pengkultus dirinya sendiri? Karena nanti saya bisa membuktikan bahwa Muhammad itu bukan Islam. Nah, itu poinnya. Muhammad itu bukan Islam. Bahkan kalau kita lihat nanti di dalam hadis Ahmad, ya, surat Ahmad 17355. Di sini dikatakan untuk ini mencintai dirimu, gini, untuk mencintai Muhammad itu lebih dari mencintai diri kita sendiri. Bayangkan, bagaimana mungkin kita manusia harus mencintai pribadi yang katanya cuman utusan, tetapi harus lebih dari diri kita sendiri. Lo artinya kan dia sudah menempatkan dirinya dia itu tinggi setinggi dia sehakikat dengan Allah. Saya tidak mengatakan sama dengan ya, tetapi nanti bisa dibahas lebih lanjut. Oke, terima kasih. Oke, boleh terima kasih buat Bang Kiamat ya. Boleh dilanjut Bang Kores. Ini sesinya apakah Kiamat atau Kores yang menjawab bantahan atau bagaimana? Sesi selanjutnya gimana? Sekarang sudah sesi ini tanya jawab ya. Tadi kan udah berstatement awal opening. Iya, kita bertanya dan menjawab aja sekarang. Iya, betul. Nah, oke. Ini akan gua bahas pertama mengenai An-Nisa ayat 80. Di sana barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, di sini penjelasannya ada di Al-Ankabut ayat 3 sampai 4. Ini akan kita kasih lihat Al-Ankabut 3 sampai 4. Al-Ankabut 3 4 gitu, Bro, atau gimana? Al-Ankabut 3 Al-Ankabut ayat 3 sampai 4. Ini gue bukanya gini aja deh. Tunggu ya. Gue akan balik dulu. Kasih mereka aja, Kak, perbesar karena mereka menunjukin data gitu, nggak apa-apa. Jangan saya yang kecil aja nggak apa-apa. Tunggu. Ini giliran Kores ngomong, biarkan Kores yang perbesar. Apa? Tafsir Q kita kasih diwahyukan.
Oh, Anajem, Anajem. Nah, di sini ya, di Anajem. Kalau yang itu Alang Kabut mah soal ujian. Tunggu ya. Itu waktunya udah jalan belum? Belum. Kasih. Kalau sudah mau mulai, kasih tahu aja ya, Kores. Oke, thank you. Nah, di sini ya. Nah, di Oke. sini menarik di ayat 2-nya, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru gitu. Jadi Allah tuh ketika Nabi itu dibilang sesat, enggak, Allah langsung mengklarifikasi, enggak. Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak juga keliru. Lalu kemudian perhatikan ayat ketiga dan sampai keempatnya. Tidaklah yang diucapkan itu menurut keinginannya. Tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini artinya apa? Nabi Muhammad itu Allah backup dan Allah berikan privilege untuk menyampaikan firman-Nya. Ini tidak terjadi kepada Yesus. Nah, ini yang sangat kita sayangkan begitu. Nah, jadi kalau misalnya Nabi Muhammad berkata apa-apa, lalu kemudian Nabi Muhammad salah, lalu kemudian Nabi Muhammad minta maaf atas kesalahannya, yaitu berdasarkan wahyu. Untuk memberitahukan apa? Bahwa Nabi Muhammad itu ya manusia biasa juga, my bre. Gitu loh. Lalu kemudian barang siapa mentaati Nabi Muhammad, maka dia mentaati Allah. Iya, kenapa? Karena apa yang dikatakan Nabi Muhammad tidak bertentangan dengan Allah. Bahkan Nabi Muhammad mempraktekkan apa sih ini general dari Allah, misalnya soal sholat. Nah, sholat itu seperti apa? Nabi Muhammad memberikan contoh. Gitu. Berbeda dengan kalian, disuruh kasih, cuma nggak dikasih tahu kasih itu seperti apa. Kan gitu. Lalu kemudian berikutnya soal ini ya, soal mentaati. Nah, ini mentaati Nabi, maka mentaati Allah. Lalu yang menarik, mentaati Tuhan di dalam kekristenan, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Efesus 6 nomor 5. Hai hamba-hamba, ini tuh budak ini. Hai budak-budak, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Bayangin moralitasnya di mana ketika Tuhan punya budak, itu jadi Yesus. Coba lu pikir. Nah, ini. Tapi nggak cuma tuan-tuan yang punya budak yang menjadi Yesus itu. Orang-orang Kristen, kalau misalnya dia statusnya suami, dia pun menjadi Yesus. Di mana itu? Di sini. Nah, ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya bayangin coba. Tuhan kan nggak boleh dibantah. Suami pun jadinya nggak boleh dibantah. Dar, inilah kenapa kalau misalnya mau jadi istri dari orang Kristen, hati-hati ini muslimah. Karena kalian harus menganggap suami itu Yesus. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Manusia biasa jadi setara Tuhan gitu. Suami dan juga tuan-tuan yang punya budak. Nah, lalu berikutnya soal kata kirie. Kata kirie itu kita lihat di Filipi ya. Filipi, tunggu. Ini kita lihat di Filipi. Oh, Yohanes berapa nih? Yohanes 12. Waktu gue berapa lagi? 2 menit ya. Oke, Yohanes 12. Nah, di sini perhatikan. Ini kalian tuh kalau pakai Tuhan ya Tuhan semua gitu loh. Jangan ada Tuhan atau kata Tuhan gitu loh. Nih, di sini di Yohanes 12, 12 berapa ya lupa gue. 12:20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Perhatikan, perhatikan. Ini gua buka ke interlinearnya. Kita pakai sabda aja dulu ya. Nah, di sini nah ini nih. Ini ada kata, nah ini kirie, perhatikan. Ini ya, kirie. Kirie 2962. Nah, kita buka di sini. Nah, ketika dibuka, kalian akan menemukan bahwasanya kirie ini adalah akar kata yang sama dengan kirie yang dipakai Yesus. Tuh, lihat. Kiros. From kuros, supremasi. Supremasi berarti mempunyai kuasa jedar. Filipi juga Tuhan dong. Iya enggak? Baru satu nih yang gue bawa nih, Filipi nih. Belum yang lainnya. Gimana lu bisa mau membedakan sedangkan akar kata yang digunakan sama gitu. Jadi kalau mau Tuhan ya Tuhan semua. Kalau mau Tuhan ya Tuhan semua. Ya. Please gitu. Lalu kemudian soal apa ya, moralitas ini akan gua bawa ke moralitas yang perlu diketahui oleh kawan-kawan muslim yang nggak tahu dan sering tidak dibawa oleh kekristenan.
Lukas 14 22 sampai 23. Perhatikan di sini. Ini ajaran pemaksaan. Kenapa Islam agama perang? Karena agama sebelumnya yang turun dia mengajarkan pemaksaan. Di sini lihat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini merah ya. Di situ rumah berarti sorga karena Yesus yang berbicara. Yesus mengajarkan Habis, brother. pemaksaan. Thank you. Oke, habisnya. Terima kasih Bang Kores untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke Bang Ki Ahmad ya. Bisa dimulai Bang Ki Ahmad? Oke. Oke, Iya, baik. iya. Kita Kita mulai dulu. timer. Mulai. Ya, jadi tadi berbicara ya, tadi kan pertanyaan saya etimologi dari ketuhanan. Tadi kan Tuhan itu penguasa. Tadi kan sudah saya tunjukkan di dalam etimologinya. Tapi Timernya, sepertinya Kores sorry Ki Ahmad, sebentar dulu. Ini kok lompat ini ya. kenapa dia nih? Lompat dia. Sorry ya, maaf. Oh iya ya. Mana dia? Oke, saya mulai dari punya saya aja sebelum dia datang deh. Sorry ya, minta maaf ya atas ke ininya ya. Oke, sorry. Oke, kita mulai ya. Oke, dimulai, Bang. Oke ya, tadi saya sudah menegaskan di dalam Bukhari 2931. Kenapa tidak disentuh, Kores? Kenapa kamu panik ya? Jadi itu saya tunjukkan etimologi dan terminologi Tuhan di situ. Artinya ya kamu harus akui. Kalau ternyata itu masuk di Muhammad ya sudah berarti gelar utusan Nabi Muhammad itu setara dengan Tuhan, setara dengan Allah dia di dunia. Nah itu. Makanya kalau nanti saya tunjukkan ya di surat 33 ayat 56 ya. Ini boleh di-post gitu nggak kalau buka data? Iya, sambil saya Tunggu ya. tunjukkan. Sebentar. Post. Aku Oke, percaya aja lah Kak, biar nggak capek diangkat gitu. Aku percaya aja sama timer. Oke. Bentar Makasih. ya, Oke. bentar. Tadi udah aku siapin. Oh ini. Oke. Ya, aku boleh dikasih frame Kak. Kenapa? Boleh dikasih frame, aku mau tunjukin data. Oh iya, sorry. Ya, Kita lanjut jadi ya. ya, ini saya tunjukkan 649 ya. Nah ini ada buku Ensiklopedia Makna Al-Quran. Ya, jadi aku langsung aja ke 649. Kemudian aku tunjukkan ayat dulu ya. Aku tunjukkan ayat surat 33 ayat 56. Al-Ahzab 56. Oke. Jadi di sini dikatakan gini ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya, bersolawat. Bersolawat ini dari kata solu yang nanti artinya bisa doa. Tapi kalau kepada Muhammad dikatakan memberikan rahmat gitu ya. Kalau malaikat kepada Nabi nanti dikatakan itu mengampuni dosa gitu. Nanti saya tunjukkan. Kemudian di sini wahai orang-orang beriman bersolawatlah kamu untuk Nabi. Jadi disuruh doa kepada Nabi. Nah itu dari mana saya mengatakan doa? Ya, ini kita lihat di sini. Jadi di sini dari ensiklopedia dikatakan gini ya. Jadi makna dari Al-Ahzab 33 ayat 54 ya. Itu dikatakan ini, kalau dari Allah berarti memberikan rahmat, kalau dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan kalau dari orang mukmin atau orang Islam berarti berdoa. Nah, jadi lihat ya, teman-teman Islam itu berdoa kepada Muhammad supaya diberikan rahmat. Ya, jadi itu, makanya nanti ada doa nih, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalian itu berdoa kepada Muhammad. Nah, dari mana kita tahu diberi rahmat oleh ini ya, berdoa kepada Muhammad? Nah, ini kita bisa lihat nanti di dalam Tirmizi ya, 447. Coba kita lihat. Nah, ini. Jadi ini perkataan Muhammad ya. Muhammad bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku, disuruh doa kepada Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali.
Jadi di sini Muhammad memerintahkan Allah, padahal di dalam An-Nisa 80 di situ Allah hanya bersolawat kepada Muhammad, tapi Muhammad dengan beraninya, dengan kemahakuasaannya dia mengatakan Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali. Jadi kalau saya lihat sepertinya Muhammad ini ragu dengan keselamatannya. Kenapa? Ya karena dengan sepak terjangnya dia sebagai nabi ya, dia pasti mempunyai rasa bersalah ya, dan kemudian dia berharap doa itu akan menyelamatkan dia. Nah, kalau di dalam kekristenan jelas Yesus Kristus adalah pengantara, dan dia jelas dia terbukti di dalam Matius ya 19:16, kalau Markus ya 16 ayat 19 dia itu naik ke surga gitu. Jadi jelas kalau Yesus Kristus. Nah, kalau Muhammad apa gitu. Jadi tidak ada kepastian di dalam Muhammad. Ya, nanti kita bisa berbincang. Nah, kemudian tadi pernyataan dari Kores. Halusinasinya ya. Taat kepada suami artinya taat kepada Tuhan. Loh, di situ dipertegas kalau suami adalah pemimpin, tapi bukan berarti kemudian umat Kristen itu digebuk-gebuk sama suaminya gitu. Kemudian artinya harus seperti taat kepada Tuhan, bukan sehancur itu logikanya. Nah, kalau kamu kan logikanya hancur, makanya maunya begitu. Kalau orang Kristen semua ngerti. Itulah bedanya orang yang belum dikasih hikmat sama yang sudah. Itu bedanya. Hal yang seperti ini pun sok-sokan mau dibikin polemik, kan lucu, nggak berkualitas. Nah, kemudian tadi dikatakan Tuan. Kenapa kok pakai kata Tuan? Ya itu kan gelar. Udah dijelasin tadi, masa nggak paham, bro? Ya, kemudian tadi Efesus 6 ya, Efesus 6 ayat 5. Nah, di situ kan, hai hamba-hamba, di situ dikatakan taatilah Tuanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, ini kan untuk para hamba supaya dia itu tidak supaya dia tahu posisinya dia itu sebagai hamba dan dia mentaati tuannya, dia bekerja dengan baik. Nah, ini apa perkaranya? Sudah. Oke, seperti itu ya. Silakan. Terima kasih. Sekarang lanjut, kita beralih ke Bang Kores ya, Bang Kores. Iyalah, siap banget. Aduh, ini ya perhatikan kawan tuh. Kalau kekristenan, ketika dia membahas biblosnya, dia off cam, nggak ada on cam. Kenapa? Ya karena dia itu tidak selalu skriptura. Asumsi semua isinya kalau udah nerangin biblos, enggak kayak gua. Nah, kita perhatikan ya. Sini gua bahas dulu yang Al-Qur'an. Lihat nih. Gua kalau bahas Al-Qur'an tuh pakai Al-Qur'an lagi loh. Keren banget nggak sih? Ini Islam, Bre. Kita lihat sini. Shoot. Digedein dong supaya pada pedih matanya yang ini, yang menyaksikan nih. Nabi Muhammad kan mati tuh, yang kata kalian sering bilang mati diracun gitu. Nah, perhatikan di sini Al-Furqan ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Dar. Gimana mau jadi Tuhan kalau Nabi Muhammadnya mati? Gimana caranya? Allah itu. Bang Kores, suaranya mati, Bang Kores. Timer mati dulu. Akulah Alpha Omega yang kenapa? Suaranya tadi mati. Okay. Akulah Alpha Omega yang telah mati, kan gitu dibilang sama Yesus. Udahlah, nggak usah berbohong, Bre. Ini udah gua bongkar-bongkar kalau nggak percaya. Ini perbedaan Alpha Omeganya Tuhan dengan Yesus ya. Yesus itu Alpha Omega untuk yang pernah mati gitu. Ini bisa kita lihat di Wahyu. Takutnya gue dibilang bohong. Nah. Nih. Mana dia? Oh, 17:18. Jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati. Gitu dibilang. Telah mati. Nah, sekarang kita lihat Allah. Allah tidak mati. Beda, Bre. Jadi jangan menuhankan berhala gitu. Jangan menuhankan berhala gitu. Karena sesuatu yang mati itu udah pasti berhala kalau dituhankan. Lanjut lagi sekarang. Nah, ini ya, katanya dibilang sholawat itu berdoa. Ini surah Ibrahim ayat 40. Kita lihat kata per kata ya. Kita lihat kata per kata. Nah, di sini ada kata sholawati ya. Ini ada kata sholawati. Perhatikan sholawati. Nah, kita lihat di sini sholawati itu artinya mana? Ini. Sholati. Nah, ini sholat ya. Sholati apa? The prayer, sholat. Nah, sekarang ini ada kata doa. Ini kata doa nih. Doa. Nah, di sini apa nih? Doa. Nah, ini apa nih?
Buar, doa itu doa. Lu Kristen jangan sok tahu soal Arab. Lu Yunani aja, nggak usah sok-sokan sok Arab gitu. Nah sekarang kita kembali ke hadits soal Nabi Muhammad ini nggak tahu di surga atau enggak. Nah perhatikan ini Nabi Muhammad ya, saktinya Nabi Muhammad. Nah di sini ini dari Muhammad dari Qatada berkata, lalu aku mendengar menyebutkan, ini Rasulullah bilang begini, aku lalu keluar, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka, dan kumasukkan ke dalam surga. Jedar, selamat datang di kebenaran, Nabi Muhammad juru selamat di akhirat. Sekarang buktiin sama gua, Yesus lu bisa mengeluarkan orang-orang Kristen yang ada di Matius 7, nomor 21 sampai 23. Nih, Matius 7, nomor 21 sampai 23. Nah ini nih, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti ada setengah kan yang masuk neraka. Kristen itu si Yesus bisa nggak ngeluarin dia dari neraka nih? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau bisa mana dalilnya? Gue pengen tahu gitu. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan orang muslim dari sorga. Ini dalilnya. Ini hadis Bukhari 6886 ya. Kita lanjut lagi. Lalu kemudian si kiamat tidak bisa membantah mengenai Yesus itu agamanya agama pemaksaan. Soal Lukas 14 nomor 23 24. Dan kiamat lu tuh kalau ngedengerin gua ngomong pakai kuping, jangan pakai roh. Gitu. Roh itu nggak ada kupingnya, jadi budek. Gua udah membahas mengenai yang lu tanyakan di An-Nisa 80 dan hadis Bukhari 2913 gitu. Di sana nggak ada kata Tuhan disebarkan kepada Nabi Muhammad ya. Itu yang mesti lu pahami. Tapi kalau di sini ada kata Tuhan yang disebarkan kepada Filipus, tapi Filipusnya tidak dipanggil Tuhan. Kan ini ngaco ini. Nih, lihat nih. Kyrie, ya Kyrie telomenton iesun idein. Jadi ini nanya Tuhan, di mana Yesus itu? Nah, ini nanyanya tuh ke Tuhan siapa? Tuhan Filipus. Yohanes 12 nomor 21. Yang kayak gini-gini lu nggak ngerti kiamat. Ujung-ujungnya lu emosi. Lu bahas Islam bawa-bawa buku-buku makna Al-Quran, bahas Biblos asumsi semua isinya off cam. Kalau gua jadi Kristen gua malu bre, bahas Kristen kok off cam, nggak ada data sama sekali, nggak kayak Kores bahas Al-Quran hadits bawa lagi Al-Quran hadits, bahas Biblos bawa lagi Biblosnya, bahkan bahasa Yunaninya dibawa. Kenapa lu kalau bahas Biblos kok au? Kenapa kayak gitu? Kenapa ini artinya, maksudnya ini bukan begitu? Data lu mana soal Biblos? Data lu mana? Itu paling yang bisa gua sampaikan. Sudah selesai. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi, Bang Juma ya, kenapa turun? Yam. Oke, kita lanjut ke kiamat ya. Bisa dimulai ya Bang Kiamat? Oke, ya. Oke, bisa dilanjutkan ya. Iya. Tapi tadi Bro Kiamat ini ya, mencatat ya data-data yang dibawa Kores ya, Al-Furqan 58, Ibrahim 50, Bukhari 40, Ibrahim ayat 40. Ibrahim ayat 40, hadis Bukhari 6886 dan juga Yohanes 12:21. Itu mesti dibahas itu. Jangan kabur lu dari situ. Silakan. Ya, jadi begini ya, Kores, kamu bilang ke saya pakai telinga saya, orang kamu aja nggak pakai telingamu kok. Timer bentar, timer ulang lagi timer ini masih mereka lagi ini. Sudah bisa dimulai? Timer. Iya. Oke, baik. Kita mulai ya, Bang. Ya, jadi begini ya. Tadi kan saya udah jelaskan etimologi dan terminologi dari Tuhan. Nah, di situ kan atasan, penguasa dan pemilik. Nah, terus dia berdalih bahwa Muhammad itu bukan Allah karena Muhammad itu mati. Nah, Yesus Kristus kan walaupun dia mati, dia menebus dosa, tapi kan dia bangkit. Jadi kami tidak berdoa kepada mayat. Nah, kalau kamu kan berdoa kepada mayat. Nah, kemudian di mana sisi keilahian ketuhanan yang tidak mati gitu sebagai penguasa, sebagai sumber. Nah, ini kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ya. Jadi 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, makanya kita perlu membedakan hipostasis, Bapa itu sebagai sumber. Nah, Yesus Kristus itu sebagai firman yang menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi kalau dicampur-campur ya jadinya bingung. Nah, ini ya, dikatakan dialah, ini dikatakan kepada Bapa ya, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut.
Ya, jadi Bapa nggak mati. Dikatakan di sini bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kekuasaan yang kekal. Amin. Nah, kemudian Yesus Kristus lah yang dia dikatakan sebagai firman, dialah yang melihat atau mengenal Bapa. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 18. Ini ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, ya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus Kristus yang menyatakan kebenaran kepada manusia, karena kita butuh pribadi yang kudus untuk kita bisa sampai kepada Bapa yang kudus. Bukan yang kemudian tadi dikatakan bahwa Muhammad itu tidak sesat. Waduh, kamu sepertinya kurang belajar atau apa ya, bro? Nih, kita lihat di dalam surah 90, bentar. 93 ya. Coba ayat 7. Nggak lupa. Oh ya, ini. Dan dia, Allah, mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Nih. Lalu Allah memberikan petunjuk. Nah, ini kepada siapa? Kepada Muhammad. Anda baca tafsir. Ini kepada Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah sosok yang bingung, ya, karena saya bisa buktikan bahwa Muhammad itu bukan Islam, tapi pagan. Nah, itu nanti itu menarik kalau buat main panjang. Nah, kemudian tadi bahas, bentar. Tadi mau kemana? Bahwa Yesus Kristus itu memberikan keselamatan. Iya, tadi saya udah di opening. Kalau mau ditanya-tanya terus ya, kamu artinya nggak bawa kuping di sini, ya. Jadi udah pertanyaan udah dijawab, masih mau tanya. Ini gimana sih? Nih ya. Kemudian perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ini kan di dalam Lukas 14. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa kekristenan itu disebarkan atau dengan kekerasan dan seterusnya. Ini kan perumpamaan, dan di sini berkaitan dengan apa? Kerajaan Allah. Jadi tentang keselamatan. Nah, ini kemudian dikatakan ini. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Nah, di sini tentang keselamatan. Jadi ketika seseorang itu tidak menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai pengantara ya kepada Bapa, ya kita nggak akan sampai kepada Bapa, kita nggak akan masuk ke surga. Makanya tadi ketika dikatakan bahwa tidak berdoa pada Muhammad, nah sepertinya Anda tidak memperhatikan, Anda mau pakai bahasa Arab, mau pakai apa. Tentu semua mengakui bahwa bersolawat kepada Muhammad artinya berdoa nih, dari orang mukmin artinya berdoa supaya diberi rahmat. Rahmatnya dari siapa? Dari Allah. Jadi kalau kamu berdoa kepada Muhammad, nanti mendapatkan rahmat dari Allah yang diperintahkan oleh Muhammad sebanyak 10 kali. Itu tepat itu di hadis Tirmizi 447 ya. Jadi fokus, jangan cuman berdalih sendiri. Nah, kemudian tadi Matius 7 ya, bentar. Saya bukakan dulu. Matius 7 ayat 21. Oke, bentar. Matius nih. Matius 7 ayat 21. Dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah, ini kan untuk apa? Untuk para penyesat. Jadi percuma kita mengatakan nih, misalkan umat Islam, kami ini pengikut Yesus. Tapi kamu Islam, ya kamu artinya kamu nggak beriman dengan benar, karena banyak Yesus-Yesus yang lain yang ngaku-ngaku sebagai ajaran Yesus padahal sesat. Nah, itu yang ditegaskan di sini, bukan setengah-setengah. Nanti kalau bicara tentang keselamatan, hancur kamu sama saya. Saya tunjukkan banyak hal. Oke. Oh, timer sudah selesai. Oke, kita sapa dulu ya saudara kita ya. Tadi udah diingetin moderator Kiamat, data-data yang gua bawa dibahas. Wait, Kores. Dengarkan hostnya dulu, silakan host. Iya, sepertinya itu Santai tadi aja, bukan bro. Bang Zuma ya. Itu Bang Zuma KW ya. Kayaknya bukan. Oke, kita mulai ya, Bang Kores. Oke, siap. Nah, ini yang gue bilang roh budek ada di dalam kupingnya Kiamat tuh ini gitu. Hostnya udah bilang Bahasanya, hadisnya itu dibantah gitu loh. Kores. Gimana? Bahasanya dijaga. Bang, mau Tolong dimulai bahasa. sekarang? Tolong bahasa dijaga, bahasa. Tidak menyerang Oke, personal siap. ya. Silakan. Biar timer. Oh, nggak boleh nyerang personal. Dari tadi Kiamat tapi dibiarin ya. Ya udah, oke. Bro Kiamat jangan
juga ya, jangan menyerang Bro, personal kamu ya, silakan ya. duluan. Nah, dia duluan Lo tadi yang kasihilah bilang. musuhmu sebagaimana Makanya musuh aku pakai mengasihimu. parameter yang sama. Nah, itu. Enggak, Ya Kamu Kores, udah. tadi harus memang lu yang makanya. mengatakan Jangan amin. Nah, tadi lu mengeluarkan statement yang sedikit menyerang personal menurut saya. Nah tadi gue dibilang gue hancur gitu karena tidak bisa membantah gitu-gitu. Kenapa nggak lu Iya, stop? maksudnya kan jangan sampai mengeluarkan kata-kata budek, itu kan nggak baik, nggak Oh, kalau elok. hancur boleh ya? Nah, itu kan tidak ini ya, tidak negatif ya, hancur ya. Oke, gue pakai kata-kata hancur. Sip. Bang Manik, Iya. atur ini aja timer aja. Saya tahu mana yang harus saya iniin karena Oke, siap Kak. kecuali dia mengeluarkan kata binatang baru kita tegur. Kalau Oke, masa silakan. Iya, kata-kata silakan. seperti itu biasa gitu di dalam Iya, nanti room Kakak jatuh nanti tumbang. Belum sampai selesai udah tumbang nggak? tumbang gimana maksudnya ya? Karena Nanti nanti penonton di bawah itu ada yang tersinggung dengan bahasa narasumber, ujung-ujungnya room Kakak di-report. Mau? Oh gitu ya. Oke. Iya, makanya saya batasin. Oke, baik. Udah? Ya, Udah bisa silakan. mulai gue ini. Silakan bro, Oke, silakan gua mulai bro. ya. Penginjilan gue mulai ya. Iya, jadi ini yang gue bahas di sini Yohanes 12:21 mengenai definisi kata Tuhan dalam bahasa Yunani itu nggak disentuh sama sekali. Kenapa? Karena kiamat hancur dalam bahasa Yunani gitu. Kita nggak pakai bahasa Indonesia kalau ngomongin kitab suci. Di sini Filipus, Kyrie itu apa? Tuhan. Ada Tuhan Filipus, catur tunggal gitu. Lalu kemudian ini juga ya, tadi kan udah gua bacain soal Allah itu membantah nabi sesat gitu. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini di ayat 2 dari An-Najm gitu. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Itu Allah bilang begitu. Tapi perhatikan. Ini yang dituhankan kekristenan ini. Di Matius 27:63. Dan mereka berkata, Tuhan kami ingat. Ini harusnya Tuhan juga ya. Ini ketika ngomong ke orang-orang Pilatus itu. Bahwa si penyesat itu sewaktu hidup berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Di mana Yahweh atau Allah Bapa membantah. Kalau nggak ada kan berarti mengiyakan. Iya nggak? Ini nggak dibantah sama Yahweh lu. Itu diterima dong kenyataannya. Beda dengan Nabi Muhammad. Allah langsung membantah di An-Najm ayat 2 ketika dibilang sesat atau gimana gitu. Sesungguhnya Muhammad tidak sesat dan tidak keliru. Selamat datang di kebenaran. Yang kocak, lu akan bunuh diri di Yohanes 1:18. Perhatikan. Yohanes 1:18 ya. Di sini Theon Odesis horakan popote monogenes theos hoon enton kolponto patros ekeinos exegesato. Nah, di sini yang lu bilang menyatakan itu ya. Kita buka apa sih artinya menyatakan? Nah, ini exegeomai artinya apa? To show the way, alit show the way, unfold, narrate, declare. Nah, perhatikan exegeomai ini dari mana? Exegeomai ini adalah akar kata untuk bahasa Inggris yang menjadi exegesis. Jadi Yesus di sana menafsirkan Bapa. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Di sini bukan melihat atau menyatakan, tapi Yesus nafsir. Bapa itu ditafsir sama Yesus. Itulah kenapa Bapak tidak berkenan sama Yesus, karena Yesus ini tukang tafsir. Gitu bre. Lanjut lagi. Bapak nggak mati 1 Timotius 6 nomor 16. Terus gimana dengan Wahyu 7 ini bre? Wahyu 7 ini kan udah gua bawakan gitu. Wahyu 7 nih, Wahyu 1 17-18. Yesus ngomong apa? Aku telah mati. Aku Alfa Omega dan aku telah mati. Ya ini kalau mau dituhankan berhala jatohnya. Gitu loh. Terus gua tuh mau habis gua menguasai semua biblos lu dan lu ketahuan dari tadi Takia Korintus terus kerjaannya. Data-data gua nggak ada yang dibahas. Dan lu juga budek. Yang gua tanya tadi di mana Yesus menyelamatkan orang-orang Kristen yang masuk neraka. Lu jawabnya, tadi saya sudah jawab kok, Yesus itu kan juru selamat. Nah, apa hubungannya sama pertanyaan gua? Lu bisa dia bubukin lu. Di sini kalau lu pengen bilang Nabi Muhammad berdoa, harusnya Suara hilang brother. doa, my prayer, doa
aku. Ini di mana? Surah Ibrahim ayat 40. Di situ sholawat atau doa tertulisnya. Dijawab. Gimana sih ini si Ibrahim ayat 40 loh. Dari tadi nggak pada dijawab-jawabin. Terus dibilang Yesus hidup, Yesus hidup. Kalau hidup suruh masuk TikTok, dialog sama gua. Kalau misalnya nggak bisa, apa bedanya sama orang mati? Ngapain hidup kalau sama aja kayak orang mati? Ya nggak? Dipahami dong pelajaran dari Kores ini. Lalu apa lagi? Berikutnya kayaknya udah habis banget ya si kiamat ini. Dari tadi penjelasan soal Biblos dia nggak pakai dalil, cuma bilang misalkan, berarti, oh itu maksudnya nggak begitu. Apa sih? Lu bawa bahas Islam bawa-bawa literasi. Ketika bahas Biblos literasi lu mana? Mana literasi lu? Gitu loh. Dan ini yang terakhir ya, Yesus itu tukang tafsir Yohanes 1:18. Bukan dia menyatakan. Terima kenyataannya, ini ekseges 1. Gimana lu mau bantah ini coba ketika ketahuan Takia Korintus lu gua bongkar-bongkar. Selamat datang di kebenaran kawan. Jangan marah. Thank you. Oke, terima kasih Bang Kores. Kita lanjut ke kiamat ya. Ya. Oke, jadi tadi Yohanes 1 ayat 18 ya. Di situ dikatakan eksegesis. Eksegesis itu kan menyatakan ini nih. Jadi Anda memahami bahasa Indonesia aja nggak bisa ya. Tapi mau cocokmologi. Bentar tadi saya lupa ya satu dalil yang awal. Tapi nggak apa-apa nanti bisa lah. Terus selanjutnya. Lupa Dia Bisa bawa ini di- brother. Ya. Yohanes 12 ayat 21 Apa? tadi. Tunggal Allah yang ada di pangkuannya Bapa, dialah yang menyatakannya, eksegesis kayak mau apa, kan itu pada intinya menyatakan. Nah, sama Anda mengimani bahwa Muhammad itu ya dia yang menyatakan perkataan Allah. Nah, terus apa masalahnya? Nah, nanti justru kita akan melihat standar mana yang benar gitu. Nah, kemudian tadi mana? Aduh. Yohanes 12 ayat 21 ya. Nih. Jadi di sini katakan orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethesda di Galilea ya. Lalu berkata kepadanya Tuhan. Nah ini kan kata Tuhan. Tuhan itu kan kalau kita mau lihat nanti dari kata kurios. Kurios itu bisa Tuhan ya. Bisa nanti mengataskan dengan nama Tuhan gitu. Jadi ini gelar insani, gelar kemanusiaan. Kalau misalnya di Quran Anda, nanti justru Anda malah problem juga tuh. Tapi bagi saya itu simpel ya. Cuman kalau kamu mempolemikkan itu, nanti Anda kena batunya sendiri nih. Di surah Yusuf ayat 50 ya. Jadi dikatakan di sini Robika. Nih, Robika itu merujuk kepada ini Robi. Oh sorry, Robika bentar. Kata Robika, bentar. 12:50 harusnya ya, benar ya. Oh ini Robika nih. Robika itu dari kata tuan, tuanmu. Jadi nanti Rob itu berarti tuan. Nah, tapi nanti kalau di dalam surah ini ya Al-An'am 126 di sini dikatakan adalah Tuhan. Nah ini ya. Nah ini Robika itu artinya Tuhanmu. Nah sekarang mana? Kok Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan. Nah, ketampar sendiri mulutmu itu. Makanya kalau Anda mau lemes, itu Anda mesti tahu juga kaidah di dalam bahasa Arab. Tadi saya udah jelaskan juga di dalam etimologi. Di sini Tuhan itu dari kata Tuhan itu dari kata Tuhan. Kok ya masih belum paham? Soal mau bawa bahasa asli itu simpel bro, udah kelihatan. Nggak perlu saya tunjukkan juga. Jadi di sini Tuhan. Nggak perlu, bukan berarti nanti oh Tuhan. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Mana yang benar Tuhan atau Tuhan? Nggak ada masalah. Karena Yesus itu kan raja, imam besar nanti di Bait Allah. Dia juga dikatakan raja. Dia katakan nabi, itu gelar kemanusiaan. Tetapi dia dikatakan kenapa orang Kristen menyembah dia ya? Karena dia adalah firman. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kemudian firman itu menambahkan kodrat kemanusiaan. Nah, itu aja. Nah, kemudian tadi
ini ya, Wahyu ya, Wahyu 1 ayat 18. Ya. Ini dikatakan, ketika aku melihat, nah ini kan dikatakan Yesus itu mati. No, mati. Kamu kayak percaya diri banget. Kan tadi saya udah tunjukkan 1 Timotius 6 ayat 16. Di situ Bapa tidak mati. Sedangkan Yesus Kristus yang mati itu apa? Kemanusiaannya. Yang mati dia sebagai penebus. Itu ada di dalam ini ya. Di dalam Roma 5 ayat 16 nih saya tunjukkan. Jadi tadi kan minta dalil gitu ya. Karena umat Islam kan terkadang maunya dalil-dalil tapi pakai asumsi. Nah, ayat 16 sampai 19 nih ya dikatakan gini. Langsung aja. Jadi nih, sebab jika oleh dosa satu orang, ini adalah Adam ya, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan. Ini ya. Jadi poinnya nanti silakan dibaca full lah sampai 19 ini ya. Jadi nanti ini atau yang jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi demikian pula oleh ketaatan satu orang, oleh semua orang menjadi orang benar. Jadi akibat dari dosa itu keterputusan hubungan kita kepada Bapa. Nah makanya karena dikatakan Adam itu jatuh dalam dosa, ya akhirnya semua manusia itu mendapatkan standar dosa gitu, dan dari situlah nanti akan dipelajari apa itu kurban. Kemudian Yesus Kristus ya, karena satu orang sebagai Adam kedua ini, dialah yang menyelesaikannya, dialah yang menyatakan kekuasaan dari Bapa melalui firman Bapa itu sendiri ya. Dia kan firman gitu. Jadi bukan Bapa berubah jadi manusia, bukan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini silakan, saya udah jawab banyak, saya nggak ke Islam Anda dulu, tapi barangkali Anda pertegas jawaban yang tadi ya. Yang surat 33 ayat 56. Sudah kelar? Jadi bukan Ibrahim 40. Oke, selesai Oke. brother. Aduh. Gua di sini bawa Bible Hub, bawa Quran kata per kata, bawa sabda web, bawa apa lagi? Semua gua bawa, masih gua dibilang asumsi. Kristen maunya gimana sih? Kristen itu maunya gimana sih? Hah? Perhatikan ya, Langsung perhatikan. aja, nggak usah framing bro. Udah Nggak sabar masuk sih, framingmu. waktu gua ini lu sabar, Iya, Mas, ini santai. silakan. Iya, nggak usah framing. Kamu selemah itu kah? Iya kan dari tadi kan lu bilang kita bawa asumsi, ya gua bahas. Kalau nggak mau dibahas jangan ngomong kayak gitu. Ya kan? Gitu loh. Iya, ini gua bahas dulu yang dia pertanyakan. Tuh, silakan bro. Nah, jadi gini ya, kita nggak pakai asumsi di sini ya. Ini dari tadi gua open cam, nggak pernah terhenti open cam gua soal Islam ataupun soal Biblos ya. Perhatikan ini. Tadi dia bawa Roma 5:21, tapi kita nanti bahas itunya. Terus gua disuruh bilang baca full Roma 5:21. Lu ngapain dialog kalau gua disuruh baca full? Ya lu sampaikan gitu. Ngapain lu naik kalau lu nggak mampu mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang lu baca? Apa sih? Apa ini? Apakah begini yang diajarkan dalam kekristenan untuk berdialog suruh baca sendiri? Ya pantasan orang-orang mualaf. Kita lanjut. Soal eksegesis itu artinya menyatakan Yesus lo orang Jawa. Iya. Yesus lo orang Jawa. Udah jelas-jelas yang dipakai kata eksegesato. Eksegesato ada artinya. Perhatikan. Eksegesato artinya ini. No. Ini akar kata dari eksegesis dalam bahasa Inggris. Eksegesis apa? Kita tanya Google yang kukasihi. Cut. Eksegesis adalah apa ini? Penafsiran jedar. Selamat datang di kebenaran. Yesus lu tukang tafsir. Nih, apa tuh penafsiran? Interpretation, exegesis, treatment, commentation. Nah, kan gitu. Tuh, explanation, clarification, elucidation. Ini apa? Ini adalah penjelasan untuk eksegesis. Udahlah. Nggak usah takia terjemahan depan gua, nggak usah takia terjemahan. Yesus itu tukang tafsir. Itulah kenapa orang-orang Kristen semuanya tafsir-tafsir doang, nggak bisa membawakan dalil untuk menjelaskan dalil. Ya, itu loh, salah banget lu, bunuh diri. Gue bilang kalau bawa Yohanes 1:18 gitu. Data ini gue simpen untuk momen-momen yang nikmat banget seperti saat seperti ini. Jadi lu nggak usah bawa-bawa remis Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad nggak ada tuh bilang akulah yang menyatakan Allah, nggak begitu. Yang ada akulah yang menyatakan Bapa. Yesus itu kerjaannya ya. Gitu. Lanjut.
Nah, terus dia soal ini, Yusuf ayat 50. Perhatikan di sini. Seakan-akan Islam itu bakal kebingungan untuk menjawab gitu. Di sini kan ada kata Robbika. Nah, ini kepada siapa Robbika? Kepada Tuhannya orang yang menjadi suruhan yang menemui Yusuf. Nggak ada masalah. Lu mau ditulis di sini Tuhannya ya silakan aja, nggak ada masalah. Tapi di sini loh yang jadi masalah. Nih, gua bawa di sini nih, Yohanes 12:21. Di sini Filipus Tuhan karena menggunakan kata Kyrie. Kyrie adalah bentuk vokatif dari Kyrios. Gitu. Ini kalau terjemahannya diganti silahkan jadi Tuhan. Gitu. Yang mana tadi yang surah Yusuf itu. Tapi ini yang Yohanes kenapa gitu loh. Filipus apa enggak? Itu baru Filipus. Loh, belum, nanti gue bawain lagi yang lain. Oke? Lanjut lagi sekarang. Terus Yohanes 1:1, 1 Timotius 2 nomor 15 dan 16, Roma 5:21. Itu kan bukan perkataan Yahweh. Itu perkataan manusia itu. Mending nanti lagi kalau gua dialog, gua pengen itu surat-surat Paulus dibuang semua. Jadi kita nggak pakai tafsir supaya kita mainnya soal skriptura aja gitu. Semua perkataan-perkataan murid Yesus dibuang. Jadi sisain perkataan Tuhan sama hadis Yesus, perkataan Yesus doang gitu. Gue nggak suka banget gua kalau misalnya ada orang-orang sok-sok menafsirkan Tuhan gitu. Ini apakah Kristen emang agamanya tukang tafsir semua apa ya? Di mana Roma 5:21 Tuhan mengatakan bahwa Yesus itulah untuk menebus dosaku. Ada Yahweh ngomong kayak gitu? Di mana Yahweh ngomong kayak gitu, di mana? Gue pengen tahu coba. Gak usah lah ngarang-ngarang bre di sini bre. Semua perkataan-perkataan Paulus itu dia menafsirkan sendiri. Siapa lagi yang berani menafsirkan sendiri kalau dia bukan bapaknya Yesus? Mau digituin? Mau nggak? Gue kasih lihat. Nah di sini gue kasih lihat aja ya sekalian ya, karena waktu gue masih banyak banget ini. Dan ini topik udah berakhir pada peti matinya kiamat ini. Itu ada di 1 Korintus 4:15. Di sini ya. Ini untuk orang-orang Kristen juga perlu tahu bahwasanya Paulus inilah yang bapak itu gitu. Jadi kalau firmannya turun di Yerusalem, Paulus turunnya di Korintus, 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu punya banyak beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya. Jadi Paulus itu bapaknya Yesus. Itulah kenapa Paulus turun ke bumi menjelma menjadi manusia untuk menjelaskan kenapa Yesus mati. Karena orang-orang bingung, ini kenapa kok Yesus mati gitu. Tapi Paulus doang yang mengatakan Yesus itu hidup ya. Mungkin karena ini mungkin. Coba gue nggak tahu juga, tapi ya semoga kiamat mau mengakui bahwa Paulus itu adalah bapaknya Yesus. Sehingga tidak ada yang bisa menjelaskan lebih jauh mengenai Yesus kecuali Paulus itu sendiri. Dan siapa lagi yang bisa mengakui Bapak kalau bukan dirinya adalah Bapak. Thank you. Oke, Oke. kita lanjut Bang Kores. Bang Kiamat. Ya. Jadi tadi dibilang ya, di akhir Paulus itu bapaknya Yesus. Waduh, kemudian Paulus turun ke bumi, itu logika hancur Bro, dari bentar, bro. mana gitu. Bro Kiamat, Ya. bentar. Jadi ya, Bro, bentar bro. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk Kores tidak menggunakan kata-kata yang mengarah negatif seperti bunuh diri, terus ketampar. Mohon kita bahasanya mengedukasi. Di sini nggak perlu untuk menang kalah, nggak brother. Di sini kan hanya ingin membandingkan kedua agama. Nah, penggunaan diksi-diksi bahasanya mohon dijaga. Biar room kakak ini nggak tumbang loh sebelum selesai nanti. Takutnya tumbang. Ya udah, oke. Awalin Malik, gua akan mengiyakan. Lu perhatiin Kiamat. Siap. Nanti langsung saya tegur kok kalau ini. Silakan, Oke. brother. oke ya. Jadi tadi kan dikatakan Paulus itu adalah bapaknya Yesus. Nah, itu kan tafsir dia sendiri. Cara berpikir dia sendiri yang mau mengarahkan ke situ. Sedangkan di situ Paulus itu ya sama, misalkan seperti Bapak ini misalkan Bapak Abraham, ya di situ nanti bisa dilihat dalam bahasa aslinya dia bukan mengatakan dia sumber, enggak. Bahkan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 Kisah Para Rasul 9 ayat 5. Di situ dia dipilih oleh Yesus langsung gitu loh. Dia mendapatkan penglihatan cahaya dan kemudian matanya dia itu buta. Kemudian dia bertemu dengan Ananias. Ananias juga tahu gitu kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus gitu ya. Jadi singkat cerita seperti itu. Jadi ya Anda menafsirkan sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Kemudian tadi di dalam 1 Korintus ya.
4 ayat 15. Oh iya, tadi yang banyak Bapak itu. Oke. Kemudian di mana tadi yang tuan? Nah, itu ya, yang tuan. Jadi kita bisa lihat di dalam Wahyu. Ini saya tunjukkan di dalam Wahyu 17 ayat 14. Di sini dikatakan gini ya, Yesus Kristus itu dikatakan apa? Tuan di atas segala tuan. Jadi kalau mau lihat dalam bahasa aslinya yaitu kurios. Atau nanti kalau kata penggalnya nanti bisa kirie yang tadi ditunjukkan. Nah ini makanya kembali lagi ketika Anda mempolemikan ini, artinya Anda sendiri nggak paham dengan kaidah Anda. Karena makna Rob itu bisa Tuhan, bisa Tuhan, yang artinya penguasa. Jadi Allah itu dikatakan penguasa, ya kan? Yesus Kristus itu dikatakan Tuhan karena dia penguasa. Kan gitu, bahkan tuan-tuan tanah, dia itu memiliki penguasaan. Ya, tapi sebatas tanahnya itu, gitu. Nah, ini ya. Jadi saya rasa penjelasan dari sini tadi udah jelas sih, memiliki pemelihara penguasa dan seterusnya. Nah, justru yang dari pembahasan ini Anda tidak membahas dengan jelas nih ya. Soalnya di dalam Bukhari tadi saya jelaskan, saya males sih balik lagi, saya mau kembangkan materi, tapi ya sudah ya kita lihat lagi. Jadi di sini Muhammad mengatakan bumi ini milik Allah dan Rasulnya ini Muhammad. Jadi kok bisa Muhammad ini mengaku-ngaku dirinya memiliki bumi? Nah ini kan kacau. Kalau Muhammad itu dikatakan dia itu nurnya itu yang sebagai pencipta, ini konsep unitarian ya. Nah kemudian dia mati, artinya nggak terbukti. Orang 3 hari ditunggu sama sahabat ternyata busuk Muhammad. Busuk Muhammad. Jadi dagingnya itu busuk, artinya dia nggak terbukti. Bahkan dikatakan